Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Larasati dari kelas Sibil A. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat di UAS Pemrograman Komputer, yaitu program menentukan indeks nilai ujian. Dalam pembuatan program ini, saya diharuskan menggunakan 4 konsep, yaitu konsep struktur pemilihan, di sini saya menggunakan if-else, konsep perulangan, di sini saya menggunakan for, dan konsep function, serta konsep array. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan adalah komen atau perintah untuk bahasa C++. Yang pertama di baris 1, 2, dan 3 ini berfungsi sebagai header. Kemudian saya menggunakan fungsi void agar program tidak menumpuk pada fungsi main, agar sistem mudah membacanya. Di sini saya menggunakan nama fungsi bilangan. Kemudian deklarasi variabel-variabel yang akan ada di dalam program. Yang pertama, tipe variabel integer untuk variabel n sebagai variabel input batas, kemudian tipe variabel string untuk nama dengan panjang array-nya 10. Kemudian tipe variabel integer untuk variabel nilai 1 sampai dengan nilai 5 dengan panjang array 10 juga. Dan tipe variabel float untuk nilai total dengan panjang array-nya 10 juga. Kemudian cout input batas. Input batas ini untuk memasukkan batasan input untuk berapa kali perulangan input datanya nanti. Kemudian ini judul program menentukan indeks nilai ujian. Selanjutnya for. Ini sebagai konsep perulangannya. Di sini ada deklarasi i sebagai variabel indeks pada array dengan tipe variabel integer dan dimulai dari 0. I kurang dari n dan i++, berarti perulangannya bertambah satu-satu terus. Kemudian cout nama dan nilai 1 sampai nilai 5. Ini untuk kita menginput data-datanya nanti. Kemudian di sini ada rumus nilai total untuk mengolah data-data yang sudah kita masukkan. Selanjutnya, if dan else if sebagai konsep pemilihan. Jika nilai total lebih dari sama dengan 86, maka keluarannya adalah indeks nilai A. Else if, jika nilai total lebih dari sama dengan 71 dan nilai total kurang dari sama dengan 85, maka keluarannya adalah indeks nilai B. Begitu juga selanjutnya. Kemudian, in main. Di dalam fungsi in main ini, kita memanggil kembali fungsi bilangan yang di awal sudah kita gunakan. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan adalah komen atau perintah untuk bahasa Java. Yang pertama, import Java Atlas Scanner, berguna untuk memasukkan paket scanner ke program. Kemudian, public class main, static void data. Nah, di sini saya menggunakan nama function data. Kemudian, scanner myObj new scanner, ini berfungsi untuk membuat scanner baru. Kemudian, deklarasi variabel-variabel yang akan ada di dalam program. Yang pertama, tipe variabel string untuk variabel n, kemudian tipe variabel string untuk nama dengan panjang array 10, tipe variabel integer untuk variabel nilai 1 sampai dengan nilai 5 dengan panjang array 10 juga, dan tipe variabel float untuk nilai total dengan panjang array-nya 10 juga. Kemudian sistem outprint input batas di sini untuk memasukkan input batas berapa kali perulangannya. Kemudian di sini sistem outprint menentukan indeks nilai ujian sebagai judul. Selanjutnya for sebagai konsep perulangan, deklarasi i sebagai variabel indeks pada array dengan tipe variabel integer dan dimulai dari 0. I kurang dari n in, i++, berarti perulangannya bertambah satu-satu terus. Kemudian sistem outprint nama dan nilai 1 sampai dengan nilai 5. Ini untuk kita menginput data-datanya. Kemudian di sini ada rumus nilai total untuk mengolah nilai-nilai yang sudah kita input tadi. Selanjutnya
if dan else if sebagai konsep pemilihan. Syarat-syaratnya sama dengan yang ada di bahasa C++ tadi. Jika nilai total lebih dari sama dengan 86, maka keluarannya adalah indeks nilai A. Begitu juga selanjutnya. Kemudian, myObjNextLine sebagai scannernya, dan public static void main. Dalam fungsi ini kita memanggil kembali fungsi data yang di awal sudah kita gunakan. Selanjutnya komen atau perintah untuk bahasa PHP. Yang baris pertama ini sebagai pembuka karena bahasa PHP ini tidak menggunakan header seperti bahasa C++ dan Java tadi. Kemudian di sini saya menggunakan function dengan nama fungsinya bilangan. Kemudian deklarasi variabel-variabel array yang akan ada di program. Kemudian input batas untuk memasukkan batasan input untuk berapa kali perulangan input datanya. Kemudian ini judul program menentukan indeks nilai ujian. Kemudian ini for sebagai konsep perulangan. Dengan deklarasi i dimulai dari 0 sebagai variabel indeks pada array, i kurang dari n dan i++. Berarti perulangannya bertambah satu-satu terus. Kemudian variabel nama, nilai 1 sampai dengan nilai 5 untuk kita menginput nilai-nilainya dengan tipe variabel untuk nama ini string, dan untuk nilai 1 sampai 5 ini menggunakan tipe variabel integer. Kemudian di sini ada rumus total untuk mengolah data-data yang sudah kita input. Selanjutnya di sini ada if dan else if sebagai konsep pemilihan yang syaratnya tetap sama seperti di bahasa C++ dan Java tadi. Kemudian echo function bilangan untuk memanggil kembali fungsi bilangan yang di awal sudah kita gunakan tadi. Baik, selanjutnya komen atau perintah untuk bahasa Python. Di baris 1 ini untuk input array, kemudian def data sebagai function dengan nama fungsinya data. Kemudian deklarasi variabel-variabel array yang akan ada di dalam program. Dan di sini saya inisialisasikan array menjadi 0,0,0 sebanyak 5 kali sebagai panjang array. Kemudian n integer input batas. Ini untuk memasukkan batasan input untuk berapa kali perulangan input datanya. Kemudian ini judul program menentukan indeks nilai ujian. Selanjutnya, untuk perulangannya di sini saya menggunakan for i in range. I sebagai indeks array, dan n-nya ini sesuai dengan input batas yang telah kita masukkan tadi. Kemudian, array nama indeks untuk kita menginput nama dengan tipe variabelnya untuk nama ini adalah string. Dan array nilai 1 sampai dengan nilai 5 ini untuk kita menginput nilai-nilainya dengan tipe variabel integer. Kemudian di sini ada rumus nilai total untuk mengolah nilai-nilai yang sudah diinput. Selanjutnya, if dan elif. Ini adalah sebagai konsep pemilihan. Syaratnya tetap sama seperti di bahasa sebelumnya. Kemudian kita panggil kembali fungsi data yang di awal sudah kita gunakan tadi. Selanjutnya saya akan menunjukkan program ketika sudah di-run. Saya ambil contoh untuk bahasa C++. Kita run. Yang pertama diminta adalah pengguna untuk menginputkan input batas untuk berapa kali perulangan yang diinginkan. Misalnya di sini saya masukkan input batasnya adalah 3. Maka nanti akan ada 3 kali perulangan. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama di sini misalnya salsa. Kemudian diminta untuk memasukkan nilai-nilainya. Kita masukkan. Maka kemudian langsung keluar nilai total dan indeks nilainya. Kemudian diminta lagi untuk memasukkan data-datanya.
akan keluar lagi langsung nilai total dan indeks nilainya. Kemudian data ketiga, dan program akan otomatis berhenti saat sudah mencapai batasan yang sudah kita input tadi, yaitu 3 kali. Untuk bahasa Java, PHP, dan Python, keluaran programnya akan sama seperti C++ ini. Sekian video penjelasan saya mengenai program menentukan indeks nilai ujian. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.